Cara input pelunasan hutang supplier pada EasyPOS Manager versi Lite. Sebelumnya, saya akan jelaskan mengenai form laporan utang dan piutang. Kita bisa lihat di menu History dan Laporan. Kemudian, pilih Utang dan Piutang. Pada form laporan utang dan piutang ini berisi daftar hutang ke supplier ataupun piutang ke customer. Form ini juga memfasilitasi untuk pembayaran hutang maupun piutang. Kemudian fasilitas search atau cari yang ada adalah pencarian berdasarkan lokasi, keadaan, belum lunas ataupun sudah lunas, nomor invoice, kemudian tanggal, kemudian tipe utang ataupun piutang. Utang dimaksudkan di sini yaitu utang ke supplier. Kemudian piutang yaitu piutang customer. Kemudian kalau diklik cari akan muncul pada tabel utang ataupun piutang. Pada tabel utang dan piutang ini terdapat beberapa kolom, yaitu customer atau supplier, berisi identitas customer ataupun supplier, kemudian nomor faktur. Selanjutnya pada kolom 0 sampai 30, 31 sampai 60, kemudian 61 sampai 90, dan lewat dari 90 itu maksudnya batas hari, di mana batas masa termin atau jatuh tempo. Kemudian di sebelah bawah kita bisa lihat di sini ada tombol cetak. Tombol cetak ini berfungsi untuk mencetak semua laporan hutang dan piutang yang tampil di form. Kemudian history untuk menampilkan history utang dan piutang. Kemudian bayar untuk proses pelunasan atau pembayaran. Kemudian selanjutnya detail untuk melihat detail transaksi utang ataupun piutang. Kemudian selanjutnya tombol tutup berfungsi untuk menutup form. Oke, selanjutnya kita mulai untuk melakukan transaksi pembelian dengan cara pembayaran kredit atau hutang. Kita tutup dulu form utang dan piutang. Kemudian kita masuk ke menu transaksi pembelian. Pada form pembelian, seperti yang kita lihat pada layar, terdapat pilihan lokasi, yaitu lokasi transaksi pembelian. Kemudian nomor faktur diatur otomatis oleh sistem atau program. Kemudian PO, selanjutnya nama supplier kita pilih, atau kita juga bisa tambahkan dengan klik tombol F2 atau tambah. Kemudian kita bisa lihat di sini pada tabel item pembelian
terdapat beberapa kolom, yaitu kode barang, nama barang, jumlah, harga beli per item, kemudian diskon, dan subtotal. Kemudian di pojok kanan bawah kita bisa lihat ada beberapa tombol, yaitu tombol tambah atau F3 berfungsi untuk menambahkan item, kemudian escape atau hapus berfungsi untuk membatalkan item yang sudah diinputkan atau menghapus item yang sudah diinputkan. F4 yaitu proses beli, kemudian tombol escape ataupun tutup berfungsi untuk menutup form transaksi pembelian. Kita mulai melakukan transaksi pembelian. Arahkan kursor pada kode barang, atau bisa juga kita bisa klik tombol tambah atau tekan F3 pada keyboard. Kemudian akan muncul form baru, daftar stok. Dalam daftar stok ini ada fasilitas untuk search atau cari berdasarkan keyword kata kunci yang diinputkan maupun lokasi, golongan, ataupun subgolongan. Misal kita inputkan, kita klik tombol cari, kita pilih item, kemudian tekan enter pada keyboard. Setelah kita enter akan muncul pada tabel item pembelian, kemudian isikan quantity pembelian. Kita klik enter. Kita tekan tombol enter pada keyboard. Subtotal akan berubah. Kemudian kita sesuaikan harga beli terakhir. Kemudian tekan tombol enter pada keyboard. Kita isikan diskon jika ada. Kita enter lagi sampai posisi kursor berada di kode barang. Oke, selanjutnya untuk mengakhiri transaksi pembelian kita tekan tombol F4 atau tombol beli. Setelah kita tekan tombol beli, akan muncul form pembayaran. Pada form pembayaran kita bisa lihat pada tipe pembayaran kita pilih order. Kemudian di field jatuh tempo kita pilih tanggal jatuh tempo. Kemudian isikan diskon dan PPN jika ada. Selanjutnya kita isikan nominal pembayaran. Misal di sini kita melakukan transaksi pembelian secara hutang. Kita masukkan 200.000. Kemudian tekan F4 untuk melakukan proses. Oke. Klik tombol tutup. Kemudian kita cek transaksi pembelian pada histori dan laporan pembelian.
kita tutup dulu form transaksi pembelian ini, tekan tombol escape atau tutup. Selanjutnya kita masuk di menu histori dan laporan, pilih histori pembelian. Pada form histori transaksi pembelian, kita bisa lihat di tabel histori terdapat beberapa kolom, yaitu tanggal, nomor, ref nota, tipe pembayaran yang sudah kita pilihkan tadi. Di sini muncul order, diskon, PPN, kemudian total yang harus dibayarkan 348.000, kemudian kurang bayarnya 148.000 karena kita tadi inputkan pada saat melakukan pembelian dengan nominal 200.000. Kemudian jatuh tempo 18 April 15 sebagai contoh di sini. Kemudian supplier, yaitu nama suppliernya, supplier 1. Kemudian operator, superadmin. Pada bagian atas tabel histori terdapat fasilitas cari berdasarkan lokasi, tipe pembayaran, kemudian berdasarkan tanggal, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, kemudian tipe transaksi, nomor faktur, kita bisa pilih berdasarkan nama supplier, dan juga operator. Selanjutnya pada bagian bawah kita bisa lihat ada beberapa tombol di sini. Tombol cetak berfungsi untuk mencetak semua histori transaksi pembelian yang terdapat pada form atau tabel histori. Kemudian cetak detail berfungsi untuk menampilkan detail setiap transaksi pembelian. Tombol retur berfungsi untuk proses retur transaksi. Kemudian tombol batal berfungsi untuk pembatalan transaksi atau void. Kemudian revisi berfungsi untuk merevisi jika ada revisi pada transaksi. Kemudian tombol detail untuk melihat detail per transaksi pembelian. Kemudian tombol tutup berfungsi untuk menutup form. Oke, selanjutnya untuk pelunasan. Kita bisa lihat di histori dan laporan. Kita tutup dulu histori transaksi pembelian. Kemudian kita masuk ke histori dan laporan. Pilih utang dan piutang. Kita kembali di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Kita cari berdasarkan lokasi, keadaan, tipe, nomor invoice ataupun tanggal. Kemudian kita perhatikan pada tabel utang dan piutang. Di sini terdapat satu transaksi hutang kepada supplier sejumlah 148.000 dengan masa termin jatuh tempo antara 0 sampai 30 hari. Kita juga bisa lihat di sini jatuh tempo pada tanggal 18 April 2015 sebagai contoh. Untuk memulai pelunasan, kita klik pada transaksi utang, kemudian klik tombol bayar. Muncul form pembayaran. Di sini kita bisa lihat
tanggal pembayaran kita bisa sesuaikan sesuai tanggal pembayaran. Kemudian untuk cara pembayaran, jika kita pilih cash, maka tinggal kita menginputkan jumlah pembayaran. Atau jika cara pembayaran kita pilih order, kemudian akan aktif menu giro atau cek. Kita pilih tipe pembayaran dengan giro atau cek. Kemudian isikan form bank dan jumlah giro atau jumlah pembayaran secara giro atau cek. Pada kesempatan kali ini, saya akan memilih cara pembayaran secara cash saja. Kemudian saya inputkan di sini jumlah pembayarannya 148.000. Kita klik tombol bayar untuk melakukan proses pembayaran. Sampai muncul pesan baru, pembayaran hutang telah disimpan, kemudian sisa hutang Rp0. Kita klik tombol OK. Setelah kita melakukan transaksi pembayaran hutang ataupun piutang, secara otomatis transaksi yang telah kita lunasi tadi akan hilang dari tabel utang dan piutang ini. Demikian cara input pelunasan hutang ke supplier pada program EasyPOS Manager versi Lite. Terima kasih.